Sekarang setelah Patriark dan pembudidaya eselon warisan kembali, pekerjaan terakhir di kapal perang Heavenspan dimulai. Semua orang di berbagai hal membantu ketika tulang belakang binatang dewa yang digunakan untuk kerajinan lunas kapal. Ada total 3, masing-masing ukuran yang berbeda. Yang terbesar adalah 300.000 meter, dan benar-benar menakjubkan dalam penampilan. Itu belum mulai bergerak, tapi itu tampak seperti gunung raksasa yang menyebabkan semua murid Sekte Stream Roh yang melihatnya gemetar dalam kekaguman dan rasa hormat. Dan itu hanya berdasarkan penampilannya. Yang terbesar dari Heavenspan Battleship memancarkan aura mengejutkan yang melampaui seorang Patriark Naschen Sol. Itu pada tingkat yang sama sekali berbeda sama sekali. Aura seorang dewa. Setelah tahap Naschen Sol adalah Deva Realem. Kapal perang ini dibuat dengan tulang belakang binatang buas, dan meskipun itu tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari alam dewa, itu masih sangat kuat. Itu akan membuat perjalanan mereka ke Sungai Heavenspan jauh lebih aman. Itu, ditambah dengan dekrit Dharma dari sumber Sungai Starry Sky Dao Polarity Sect, akan memastikan bahwa mereka menghadapi hampir tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Tentu saja, yang terbesar dari kapal perang itu besar untuk menampung semua pembudidaya Sekte Stream Spirit yang akan menyenangkan. Yang kedua dari kapal perang itu sedikit lebih kecil, yang hanya 210.000 meter, dan telah disiapkan khusus untuk Sekte Aliran Mendalam. Yang terakhir dari kapal perang adalah yang terkecil, dengan panjang hanya 90.000 meter. Namun, itu telah dibangun dengan cara yang sama dengan yang terbesar, dan memancarkan aura alam dewa. Sebelum meninggalkan markas sementara mereka, para patriark dari 4 cinta setia bahwa divisi aliran darah tidak membutuhkan kapal perang Heavenspan. Tertarik, mereka memiliki cara sendiri untuk melakukan perjalanan-perjalanan Sungai Heavenspan. Ketika battleship ketiga selesai, semua murid di divisi Stream Roh merasa terguncang. Semua orang tahu bahwa bagian paling penting dari perang akan datang. Mereka akan segera melakukan perjalanan ke sungai untuk menghancurkan Sky River Court dan tidak mengambil tempat. Bai Xiaochun tidak punya keinginan untuk melihat siapapun mati. Namun, dia juga bukan orang suci, dan tidak membiarkan perasaan seperti itu meluas ke orang-orang yang bahkan tidak dikenalnya. Yang dia pedulikan adalah keluarga dan teman-temannya. Setengah bulan kemudian, suara para pendiri patriark menggema melalui sekte, disertai dengan lonceng berdentang. Semua murid dari divisi Stream Roh sekte yang menentang sungai yang ditugaskan untuk sekarang akan naik ke kapal perang. Tujuan kami berikutnya adalah divisi aliran darah, lebih jauh ke atas Sungai Heavenspan. Divisi Stream Roh langsung bergerak ke dalam tindakan. Tidak ada. Berkat pengaturan yang dibuat oleh pemimpin sekte Zheng Yuandong, serta berbagai penguasa puncak, semua murid dan binatang buas yang menaiki kapal secara teratur. Harta berharga dan liburan favorit juga dimuat ke kapal perang. Bai Xiaochun bahkan melihat peti mati yang akrab, yang sekarang tertutup. Di bawah perawatan patriark itu ditempatkan di lokasi rahasia di kapal perang. Bai Xiaochun sekilas tahu bahwa peti mati itu berisi roh yang benar. Mereka bahkan membawa roh sejati. Gumamnya pada dirinya sendiri. Divisi Spirit Stream jelas sedang berusaha keras dalam upaya perang ini. Butuh 3 hari penuh untuk memindahkan puncak gunung ke-9 divisi Stream Spirit ke kapal perang. Pada titik ini, Sekte Stream Roh tampak kosong. Hanya ada beberapa murid sekte luar yang tertinggal untuk mengoperasikan formasi mantra besar dan melindungi markas. 2 kapal perang yang tidak digunakan menghilang dengan kekuatan teleportasi dari puncak gunung ke-9. Bai Xiaochun berdiri di kapal sambil memandang ke markas tua, mendalami di matanya. Hou Xiaomei berdiri di sebelahnya. Agak takut, dia mendekat. Suara gemuruh yang menggetarkan di bumi, kemudian bergema saat kapal perang Heavenspan divisi Spirit Stream menghilang. Ketika itu muncul kembali, itu berada di luar pegunungan Luochen, yang merupakan batas kekuatan teleportasinya. Gitu muncul di wilayah divisi aliran darah, orang-orang yang telah dikirim untuk menerima divisi aliran roh memandang dengan hormat, dan pada saat yang sama, kaget melihat kapal besar itu. Bukan hanya mereka. Setiap makhluk hidup di daerah yang bisa melihat kapal perang Heavenspan dengan tekanan dewa itu mengejutkan.
Semuanya menjadi sunyi senyap. Memimpin divisi aliran darah murid. Suara gemuruh bermayang bisa mematahkan semua penghalang saat kapal perang Heavenspan menuju ke arah markas divisi Bloodstream. Saat Bai Xiaochun berdiri di sana di depan kapal sambil memandangi di darat, dia merasakan keakraban luar biasa. Kapal perang itu sangat cepat, bahkan lebih cepat dari para leluhurnya Nas Chensol. Hanya butuh sekitar 6 jam sebelum sungai Heavenspan terlihat dari jarak. Di sana, tangan leluhurnya darah bisa terlihat membentang keluar dari sungai, membentuk puncak gunung dari mantan sekte aliran darah. Bagi sebagian besar pembudidaya divisi Stream Roh, ini adalah pertama kalinya mereka melihat markas divisi Stream Darah. Meskipun mereka telah mendengar cerita, untuk melihatnya secara pribadi sangat berbeda, dan mereka semua sebelumnya. Itu tangan surga. Aku tidak percaya sebenarnya ada tangan besar yang membentang keluar dari sungai Heavenspan. Jika 5 jari tangan itu masing-masing dapat membuat puncak gunung secara keseluruhan, lalu seberapa besar sisa dari raksasa? Jadi ini divisi aliran darah ya? Bahkan ketika semua orang kagum, Heavenspan Battleship perlahan-lahan mendekati markas. Divisi Stream Mendalam dan Divisi Pilstream belum ditugaskan untuk membuat kapal perang Heavenspan mereka sendiri, jadi mereka sudah lama datang ke markas Divisi Streaming Darah dan mendirikan kemah di luar. Sebelumnya, kam-kam dan markas besar sudah ramai, tapi kedatangan kapal perang Heavenspan mengubah itu. Sekarang semua orang melihat ke atas dan terengah-engah. Bahkan para kultivator dari Divisi Aliran Darah memiliki reaksi itu. Divisi Stream Roh diguncang oleh pemandangan tangan besar, dan Divisi Stream Darah diguncang oleh kapal perang Heavenspan. Bahkan para leluhurnya dari 3 divisi terkejut, dan mata mereka mulai bersinar terang. Tulang belakang binatang buas sebagai lunas dibuat menjadi kapal perang Heavenspan. Divisi Spirit Stream benar-benar mahir menyimpan rahasia. Dari 4 divisi kami, mereka yang terbaik dalam tersembunyi sumber daya mereka. Petik 2. Bahkan ketika semua orang menyuarakan keheranan mereka, kapal perang Heavenspan sepanjang 300.000 meter turun ke sungai Heavenspan itu sendiri. Gelombang emas masif berguling-guling, menyebabkan sedikit kegelisahan di pihak penonton. Namun, akhirnya, kapal perang besar itu beristirahat dengan tenang di permukaan sungai Heavenspan. Udara tidak merusak kapal atau melukai kapal dengan cara apapun. Aura realem dewa diluncurkan, dan bahkan roh-roh jahat yang menghuni perairan menghindarinya. Pada awalnya, memerintah, tapi kemudian, bersorak pembohong. Meskipun sebagian besar bersinar cerah, Patriark Crimson Soul dari Divisi Stream Mendalam sepertinya tidak senang, dan memberikan badai dingin. Patriark Frigid Sek, kami memberi kamu cukup bahan untuk membuat setidaknya 5 kapal perang Heavenspan. Jangan menjadi tidak sabar, Crimson Soul. Aku sudah menyiapkan semua persiapan untuk Divisi Stream Mendalam dan Divisi Pilstream. Patriark pendiri Spirit Stream Sekte tertawa terbahak-bahak saat dia memanjakan dia. Segera, kapal perang kedua muncul dan mulai turun menuju sungai Heavenspan, diikuti oleh yang ketiga. Akhirnya, sebuah senyuman muncul di wajah Patriark Crimson Soul, dan matanya menyala-nyala dengan antisipasi saat melihat Heavenspan Battleship yang panjangnya 210.000 meter. Adapun semua bahan yang dia berikan, itu tidak penting lagi. Sebuah kapal perang dengan kekuatan binatang Deva Realem jauh lebih berharga. Adapun para leluhurnya dari Pilstream Division, mereka merasa sedikit ditinggalkan. Namun, kapal perang 90.000 meter mereka masih tangguh, dan mereka tahu bahwa mereka adalah yang terlemah dari 4 divisi. Saat Bai Xiaochun melihat sekeliling pada segala sesuatu yang terjadi, pengumpulan 4 divisi sekte, dan markas divisi Streaming Darah yang akrab, dia merasa lebih puas dari sebelumnya. Dengan bantuan aku, 4 sekte besar bersatu dan menjadi sekte penangkal sungai. Mungkin namanya tidak luar biasa, tapi itu adalah ideku. Ketika dia melihat sekeliling dengan bangga, dia kebetulan melihat Song Junwan di Middle Peak. Dia tersenyum ketika dia memandang Bai Xiaochun, dan dia baru saja akan melambai mereka ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak bisa menggerakkan lengannya. Melihat ke atas, dia menyadari bahwa Hou Xiaomei dengan santai memegangnya di lengannya sendiri. Pertama, dia memelototi Song Junwan.
Dan kemudian dia menunjuk ke langit dan dengan bersemangat berkata, "Lihat, kakak besar Xiao Chun, iblis yang iris petal." Tanpa melihatnya, Bai Xiao Chun mendongak dan melihat seekor burung terbang di udara. Tiba-tiba dia. Sementara itu, Chen Manyao berdiri di belakang salah satu patriark di Kampil Stream Division, melihat kapal perang. Ketika dia melihat Bai Xiao Chun, sebuah kedipan yang tak terlihat melihat mata, tapi kemudian menghilang. Beberapa saat kemudian, kulitnya mulai merasakan ketika dia menyadari bahwa seseorang sedang melihatnya, seseorang yang berada di kapal divisi Stream Spirit. Itu bukan Bai Xiao Chun, melainkan murid lain di divisi Stream Roh, seorang wanita muda yang anggun dan cantik. Dia mengenakan pakaian hijau yang tidak banyak menyembunyikan bentuk montoknya. Ekspresi yang tak terbaca bisa terlihat di wajah, juga tersenyum misterius. Chen Manyao tiba-tiba merasa sedingin es, luar dan dalam. Ada teror naluriah yang muncul dalam dirinya. Jantungnya mulai anda, dan dia dengan cepat melihat pandangannya. Siapa dia? Kenapa pandangannya gitu menakutkan? Wanita muda yang telah melihat Chen Manyao tidak lain adalah Gong Sun Wan Er. Sambil tersenyum sedikit, dia melihat sekeliling, merasa agak bosan. Dia tidak akan tertarik pada pertempuran sebelumnya atau pertempuran yang akan datang. Hanya ketika dia menoleh untuk melihat Bai Xiao Chun yang berdiri agak kaku di sebelah Hou Xiao Mei, matanya bersinar dengan cara yang tidak bisa dilihat oleh pengamat. "Apa hubunganmu dengan bajingan tua itu, ha kakak?" Dia tertawa, dan untuk sewaktu-waktu memutih murid-muridnya. Namun, tidak ada yang memperhatikan, dan efeknya cepat berlalu. Di bawah kepemimpinan berbagai patriark, para pembudidaya dari divisi Stream Mendalam dan divisi Pil Stream terbang menuju kapal perang Heavenspan masing-masing untuk memulai diri dengan mereka. Sementara itu, di divisi Aliran Darah, lengkung patriark Master Godwin melayang di udara melihat 3 kapal perang. Setelah beberapa saat dia beralih ke patriark Frigitsek dari divisi Stream Roh. Setelah menyadari bahwa Master Godwin sedang menatap, Frigitsek tertawa dan berkata, "Master Godwin, transportasi sungai telah diatur untuk 3 divisi lainnya. Aku ingin tahu bagaimana rencana divisi aliran darah kamu menuju ke hulu." Dari cara dia tertawa dan berbicara, dia jelas merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Setelah semua, ciptakan 3 kapal perang Heavenspan jelas merupakan prestasi besar. Master Patriark Master Godwin dan berkata, "Tidak perlu berpikir. Kamu akan segera melihat." Petik 2. Dalam hati ada emosi yang campur aduk termasuk kecemburuan, juga antisipasi. Dengan itu, dia melihat ke arah Bai Xiao Chun. "Nitkrip anakku, apakah kamu siap?" Ketika para pembudidaya dari 3 divisi lainnya mendengar kata-katanya, mereka terkejut terhadap Bai Xiao Chun. Bai Xiao Chun saat ini merasakan sakit kepala datang saat dia melihat ke atas ke arah yang ditunjuk Hou Xiao Mei. Dari jarak, Song Junwan tersenyum, tapi ada rasa dingin di mata yang membuat sejuta jarum terlihat lembut. Bai Xiao Chun tidak tahu bagaimana menyelesaikan situasi. Karena itu, ketika dia mendengar kata-kata leluhurnya, dia sangat senang. Menampakkan ekspresi yang sangat muram, dia berkata, "Patriark, murid sudah siap." Dengan itu, ia berjuang bebas dari cengkeraman jahat Hou Xiao Mei dan terbang ke udara. Sambil tersenyum bangga, Hou Xiao Mei pandangan dari Bai Xiao Chun ke arah Song Junwan yang berdiri di Middle Peak. Song Junwan dingin. Setelah Bai Xiao Chun dilaporkan diri dari pegunungan Luochen, dia dan Hou Xiao Mei bentrok dan tanpa terus-menerus. Tak satu pun dari mereka menyukai yang lain sama sekali. Terlihat sangat-sangat bersemangat, leluhurnya berbicara dengan suara yang menggelegar seperti guntur, "Baiklah. Pendirian yayasan dan para penggarap inti emas dari divisi aliran darah, persembahkan dirimu. Waktunya telah tiba untuk mengaktifkan kekuatan cadangan terbesar kita." Yang mengejutkan dari 3 divisi lainnya, banyak sinar cahaya keluar dari markas divisi Bloodstream. Semua yayasan pendiri Yayasan Dharma Pelindung, Tetua Agung, Penguasa Darah, Tetua Utama, dan Penarik Darah ada di sana. Tidak ada satupun yang hilang. Ketujuh leluhurnya itu hadir. Bahkan Patriark Limitless terlihat sangat bersemangat. Tangan kanan Master Godwin melintas dengan gerakan mantra, dan ki darah muncul dari yang berkumpul. Bangunan
langit mulai bergetar, dan awan darah mulai terbentuk. Awan dengan cepat mulai menyatu pada diri mereka sendiri, menyusut menjadi sambaran petir berwarna darah yang melesat ke arah tangan raksasa yang terbentang keluar dari sungai. Sebagai simbol-simbol magis pada formasi mantra di daerah itu berkedip dan bersinar ketika mereka melelehkan, mengungkapkan celah besar. Kesenjangan itu tampaknya sudah ada pada kulit tangan leluhurnya darah, luka kuno yang telah ada selama bertahun-tahun yang terhitung jumlahnya. Dari jarak, lukanya hampir seperti ngarai besar. Para pembudidaya dari 3 divisi lainnya kagum, terutama para patriark. Mata mereka melebar ketika mereka menyadari apa yang dicapai oleh divisi aliran darah. Itu tidak mungkin, kata Frigid Sek, ekspresi penuh keraguan di wajah. Sangat bangga pada dirinya sendiri, Master Godwin berkata, leluhurnya darah. Tubuh daging, 108 titik akupuntur utama. Petik 2. Dia menantikan hari ini untuk waktu yang sangat lama, dan membuat persiapan selama bertahun-tahun yang terhitung jumlahnya. Ini adalah puncak dari kerja keras dan penelitian generasi para pembudidaya aliran darah sekte. Saat kata-katanya bergema, para pengaraf yayasan pembentukan divisi Bloodstream mulai terbang maju dengan wajah serius. Song Junwan, Song Ke, Jia Lai, dan Master God Diviner ada di antara mereka, gitu pula para Master Darah dan kakek nenek. Mereka semua langsung menuju ke celah yang telah dibuka di tangan. Setelah mereka menghilang di dalam, cara rahasia digunakan untuk memindahkan mereka ke berbagai 108 titik akupuntur utama yang terletak di tempat lain di tubuh leluhurnya darah. Beberapa diangkut ke berbagai lokasi sendiri, yang lain pergi dalam tim. Setelah mengambil tempat mereka, aliran kekuatan kehidupan mulai naik dari sungai Heavenspan, menyebabkan suara gemuruh berma di langit. Terlihat lebih bersemangat, Guru Godwin berkata, leluhurnya darah. Tubuh daging, 72 lubang darah. Petik 2. Sebagai respons ekspresi para tetua prima berkedip, dan mereka mengeluarkan tangisan gembira ketika mereka menembak ke arah celah di lengan. 72 lubang harus diawaki oleh 72 pembudidaya inti emas. Dalam beberapa kasus pembudidaya yang lebih lemah dari yang lain, waktu yang dibutuhkan. Sebelum kedatangan Bai Xiaochun, mereka menjalankan berbagai latihan untuk mempersiapkan, tapi ini adalah saat kebenaran. Ketika para tetua utama menghilang ke lengan yang sangat besar, adalah mungkin untuk melihat titik-titik cahaya yang bersinar dari tubuh besar darah di bawah permukaan sungai Heavenspan. Titik-titik cahaya yang bersinar, beberapa di antaranya terlihat di tangan, keluar dari sungai, jumlahnya tepat 72. Para pembudidaya dari 3 divisi lainnya semuanya terengah-engah. Bahkan mata Gong Sunwan berkilauan karena terkejut. Suara naik menjadi raungan, leluhurnya berkata, leluhurnya darah. Tubuh daging, 37 meridian. Petik 2. Mulai, mata Reaper darah bersinar, dan ki darah mereka meledak saat mereka menembak ke arah celah. Mereka menghilang dalam mata. Pada titik ini, setiap bagian tubuh leluhurnya darah bercahaya dengan cahaya berwarna darah. Cahaya itu gitu kuat sehingga naik di atas permukaan air sungai emas. Pada saat yang sama, tekanan yang tak terlukiskan menyebar, menyebabkan roh-roh jahat di dalam sungai berteriak dan menembak diri. Tak satu pun dari mereka yang berani mendekat, dan mereka lebih jelas daripada saat mereka merasakan aura realem dewa dari sebelumnya. 3 jiwa spiritual, 7 jiwa fisik. 1 Master Taoist jiwa yang baru lahir untuk setiap jiwa fisik. Jika jiwa spiritualnya kurang, tubuh leluhurnya darah tidak akan bergerak. Midcreep anakku, kamu akan mengisi posisi 3 jiwa spiritual. Kamu sudah siap kalian semua. Apakah tubuh leluhurnya darah bisa bergerak atau tidak itu terserah kamu. Menertawakan tertawa keras, sang patriark terbang menuju ke arah pembukaan. Seperti halnya 6 leluhurnya lainnya, memberikan pandangan kepada Bai Xiaochun sebelum menghilang. Beberapa saat kemudian, gemuruh seperti guntur berma, dan air sungai mulai bergolak ketika 7 patriark yang kuat mengambil posisi di kepala leluhurnya darah, di mana mereka menjadi jiwa fisik. Yang mengejutkan, lebih dari 200 pembudidaya yayasan, lebih dari 100 ahli inti emas, dan puluhan penarik darah,
Ditambah 7 leluhurnya Naschensol, melepaskan kekuatan yang mengejutkan di dalam tubuh leluhurnya darah, untuk memberinya kekuatan untuk naik ke tubuhnya. Kaki sekali lagi. Meskipun itu adalah gerakan, itu masih akan mengejutkan untuk menyebabkan badai dan tanah berguncang. Namun, seperti yang dikatakan leluhurnya, faktor yang benar-benar kritis, Bai Xiaochun, belum beraksi. Divisi aliran darah telah benar-benar melakukan latihan ini sebelumnya, tapi mereka tidak dapat membuat leluhurnya darah bergerak bahkan 1 inci. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan menutup matanya. Setelah mereka membuka, dia mengirim ki darah yang meledak keluar darinya, menjadi pilar cahaya merah yang melonjak ke langit. Pada saat yang sama ia kabur bergerak, langsung menuju ke arah pembukaan di tangan leluhurnya darah. Gitu dia masuk, rasanya seolah-olah tubuh leluhurnya darah memanggilnya. Panggilan itu membantunya mendorong lebih cepat di seluruh tubuh. Dia tidak membutuhkan teknik atau sihir khusus. Dia terus maju tanpa hambatan sedikit pun. Para pengarap yayasan pendirian adalah titik puncak. Pakar inti emas adalah lubang. Repair darah adalah meridian. Para leluhurnya adalah jiwa fisik. Dan aku adalah roh spiritual. Mata bersinar dengan cahaya aneh, dia menembak ke arah tujuan, yang terletak di dada leluhurnya darah. Dia menuju ke jantung. Itu juga tempat terakhir di mana dia melihat Du Lingfei. Tidak ada yang menahan, dan tak lama kemudian dia menempuh jalan yang sama yang pernah dia lalui sebelumnya. Akhirnya, ia tiba di rongga jantung, tempat yang sama yang dimasukinya belum lama ini. Ketika dia melihat jantungnya Lai, dan pembuluh darah yang tak terhitung memenuhi daerah itu, dia mengambil napas dalam-dalam. Lalu dia menembak ke arah jantung itu sendiri. Dalam mata, dia menyatu ke dalam hati, sepenuhnya memanfaatkannya.